dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Muhammad Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya. Karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kami kembali hadir menjumpai Anda dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang, untuk sama-sama kita dengarkan petuah, kita dengarkan nasihat, menambah kedalaman iman kita tentunya di Gaspol Sahur. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Masya Allah hari ini luar biasa. Langsung saja kita sapa Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Ustaz. Sehat walafiat. Ustaz, rahasianya apa sih Ustaz? Ustaz kan maksudnya ngajar juga, dakwah juga, udah gitu bisnis juga. Tapi selalu semangat. Apa rahasianya Kan Pak Ustaz? ada dalam hadis Nabi, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Ada juga ulama mengatakan darah. Apabila segumpal daging atau darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Kalau dia sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Resepnya perbaiki hati. Supaya hati ini bersih, dengar Gaspol Sahur. Mantap. Luar biasa. Pak Ustadz, bicara sedikit soal bisnis nih Pak Ustadz. Kan sebagai orang yang menjalani bisnis, biasanya kan Ustadz dalam keseharian berniaga gitu ya. Mungkin ibu-ibu juga ada yang berusaha nih. Kan ada modal, ada lalu kemudian investasi, pemasaran, untung rugi, dapat cuan alias keuntungan. Nah, kita itu dalam bisnis dengan manusia Pak Ustadz. Tapi boleh nggak sih kita berbisnis dengan Allah? Dengan arti apapun ibadah yang kita lakukan, kita hitung untung ruginya untuk dapat apa gitu. Boleh. Nah, mohon pencerahan dan nasihat Boleh. ya Pak Ustadz. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada enggak yang pedagang di sini? Coba angkat tangan yang pedagang. Nah, biasanya kalau ibu dagang cari apa? Untung, Menghindari apa? rugi. Nah, sekarang kalau ibu berjualan, apakah ibu menjual barang yang ibu suka atau yang pembeli suka? Nah itu, jadi menjual sesuatu
jangan menjual yang ibu suka, tapi juallah yang pembeli suka. Nah, artinya apa? Kalau ibu beribadah, jangan hitung-hitung apa yang saya dapat. Ya, paham maksudnya, sampai sini ngerti? Ya, karena kalau ibu berarti apa yang saya dapat, itu yang disebut apa yang saya suka. Kalau dengan Allah, maka pertanyaan kita, kalau saya ibadah, apa yang Allah suka. Tidak usah pikir kalau saya sholat apa pahalanya. Kalau saya sholat apa balasannya. Itu cocok bagi anak-anak yang baru belajar agama. Nah, kalau kau berhasil ku kasih ku gula-gula. Kalau kita ini yang sudah dewasa, sudah lama beribadah, sudah hidup bahkan sudah lebih dari setengah jatah hidup kita, masih hitung-hitung apa pahalanya, apa pahalanya, apa pahalanya. Kalau berbisnis dengan Allah, beribadah dengan Allah, maka lakukan apa yang Allah ridha. Apa yang Allah suka. Nah, berbicara tentang bisnis, Allah juga mengemukakan dalam Al-Quran. Allah bertanya malah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Itu bahasa Quran. Mau ndak saya tunjukkan kamu sebuah niaga, suatu bisnis, suatu usaha yang tidak pernah rugi. Allah Karim, mana ada usaha tidak pernah rugi? Kayak nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada kan? Enggak. Minimal rugi perasaan. Waduh. Iya toh? Minimal. Rugi perasaan. Nah, tapi ini kata Allah tidak pernah rugi dan jauh dari azab Allah. Sudah tidak rugi, jauh pula dari azab Allah. Ada orang tidak rugi tapi kena azab Allah. Dagang nipu, udah rugi dia, dapat untung, tapi azab Allah. Ini sudah tidak rugi, jauh dari azab Allah. Tentu jawabannya mau. Mau Pak Ustadz. Iya toh Ibu? Mau Ibu? Mau. Kalau mau jawabannya kata Allah, bisnisnya itu satu, tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Apa artinya Ustaz? Apa hubungannya? Artinya apapun niaga, bisnis, usaha yang ibu lakukan harus motifnya, dasarnya terkontrol oleh iman. Jadi pedagang silakan, tapi pedagang yang beriman. Bagaimana pedagang yang beriman? Dia pegang pedoman dagang, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Silahkan dagang, Allah halalkan, tapi jangan riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Misal Pak Ustadz. Berapa harganya ini jilbabmu? 100.000. 100.000. Beh, mahalna. 70 mo, Nabila itu lagi 100 na modal ku kasih kok. Karena sama-sama ki orang bungoro. Ku kasih kok modal. Dia bilang modal padahal sudah ada untungnya di situ 10.000, haram. Kenapa? Menipu. Jual bensin. Wah ini nih. Lagi viral. Ini. Ya kan? Bensin murni. Padahal nak campur minyak tanah. Aduh, dioplos gitu Pak Ustadz. Nah, nak campur minyak tanah. Begitu dikomplain, kenapa kau bilang bensin murni? Nah bilang nama istriku murni. Waduh. Itu nipu pembeli. Baru jinikanmu. Baru. Bermalam nih, bunda. Tadi pagi diambil ini, padahal sudah 2 hari dalam kulkas. Menipu pembeli. Kalau mau berbisnis jadi pedagang, jangan nipu pembeli. Itulah yang disebut berbisnis karena Allah. Bukan karena saya mau untung. Kalau saya mau untung, saya tipu. Tapi bukan itu berbisnis dengan Allah. Tapi apa? Yang Allah mau. Itulah tadi saya bilang, berbisnis dengan Allah,
Jangan menjual sesuatu yang kamu suka, tapi yang orang lain suka. Laku itu jualanmu. Di kompleks semua suka warna kuning. Kau pergi jual warna merah. Dega meli. Rogi ko. Iya toh? Benar. Nah, kalau berdagang jangan dagang sesuai maumu. Tapi sesuai dengan Allah mau. Apa Allah mau? Jangan tipu pembeli. Apalagi berbisnis dengan Allah. Jadi tentara berbisnis dengan Allah. Bagaimana caranya? Jangan melindungi tempat prostitusi. Jangan melindungi tempat judi. Kamu mau melindungi tempat judi, kamu mau karena kamu untung. Tapi jangan yang kamu mau, yang Allah mau. Itulah yang disebut berbisnis dengan Allah. Jadi hakim berbisnis dengan Allah. Caranya apa? Jangan kamu menghukum secara tidak adil. Karena hakim itu adalah wakilnya Tuhan di muka bumi. Itu disebut berbisnis dengan Allah. Bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau. Apapun silahkan. Cuma harus dasarnya iman. Bagaimana caranya? Paling gampang. Kalau ini saya lakukan, bagaimana menurut agama? Kalau ini saya lakukan, Allah ridha atau tidak? Kalau ini saya lakukan, Allah murka atau tidak? Selalu tanya itu. Nah, karena waktu habis. Waduh, saya pikir kita mau lanjutkan diterusin. lagi. Tiba-tiba rem tangan. Lagi enak-enak gaspol nih kita nih. Ya sudah kalau begitu, jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.